Ini namanya la nafiyah lil jinsi, menafikan seluruh jenis keraguan. Jadi tidak boleh dalam hati itu ada keraguan bahwasanya jadi kesana membeli baru di depan masjid minum, sama aja. Memang penjualnya jauh dari masjid, tapi yang minum pergi jadi dekat masjid minum. Nah, itu kalau manusia bikin aturan bahaya. Itu akan terjadi kerusakan sedikit demi sedikit demi sedikit, akhirnya hancur betul. Kita semua yang ada dalam masjid ini dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Baik, pada pertemuan kali ini kita mengadakan kembali Darusul Masjid dengan tema tafsir surah Al-Baqarah ayat 1 yang insyaallah akan dibawakan oleh Ustaz kita, Ustaz Mustaqdin. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Insyaallah beliau siap untuk mengisikan materinya. Oleh karena itu saya persilakan kepada Ustaz kita untuk menyampaikan materinya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-qail Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah maghrib yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini maghrib yang insyaallah diberkahi oleh Allah, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu majelis ilmu. Jadi kalau ada pengajian seperti ini adalah raudhatun min riyadil jannah. Kalau kita mau melihat taman di antara taman-taman surga, itu adalah majelis pengajian. Itulah taman-taman surga. Mudah-mudahan aktivitas kita ini menambah pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua. Kita tidak lupa mengirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada seluruh umat Islam hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan sama-sama mempelajari, sama-sama membaca, sama-sama berusaha untuk memahami satu surah dalam Al-Quran, satu surah yang paling panjang, yaitu suratul Baqarah. Nah, kalau Nabi ini sholat malam, ini kayaknya Al-Baqarah ini tamat satu rakaat. Betapa panjangnya sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ya biasa pilih-pilih yang agak-agak yang belakang ya, yang cool, lebih cepat selesai. Nah, surah Al-Baqarah ini madaniyatun. Ini adalah salah satu surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah surah madaniyah. Surah ini turun ketika Rasul hijrah di Madinah. Surah yang awal-awal turun di Madinah ya ini surah Al-Baqarah. Nah, kandungan surah Al-Baqarah ini memang banyak. Awal-awal itu berbicara tentang orang-orang beriman, kemudian orang kafir, kemudian orang munafik, kemudian berbicara tentang surga, kemudian berbicara tentang keimanan,
Kemudian bercerita tentang Nabi Adam. Setelah cerita Nabi Adam, berbicara tentang orang-orang Bani Israel yang kasusnya ada orang yang dibunuh, tidak tahu siapa yang membunuh, kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih seekor sapi. Nah, itu yang kemudian orang-orang Bani Israel Yahudi itu selalu bertanya, sudah diperintah untuk menyembelih sapi, ditanya lagi, gimana itu ya Allah, yang seperti apa itu? Dijelaskan sapi itu tidak muda, tidak tua. Nanti ditanya lagi, warnanya apa? Jadi akhirnya kemudian ayat itu hampir-hampir saja Bani Israel itu tidak menyembelih sapi. Kenapa disuruh menyembelih sapi? Setelah disembelih, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memukul mayat itu dari salah satu anggota badan sapi. Dan luar biasanya itu mukjizat. Salah satu kekuasaan Allah, begitu dipukul, cuma saya apakah ekornya, apakah tulang apanya dipukulkan, hidup itu orang mati. Begitu hidup, dia menceritakan yang membunuh saya adalah si Anu dan si Anu. Ketahuan yang membunuh. Setelah bicara itu mati lagi. Tidak hidup kembali ya. Kalau lama lagi kembali, hidup lama lagi, wah. Tapi itu salah satu mukjizat yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Nah, itu kenapa Suratul Baqarah? Karena ada kasus sapi itu, penyembelihan sapi. Nah, madani ayatnya ini mi'atani wasittun aw sab'un wa thamanuna ayatan. Ayatnya ini ada yang mengatakan 286, ada yang mengatakan 287. Ya, kalau di mushaf kita itu kayaknya 286. Itu biasa saja, Pak. Sama dengan Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ada yang itu satu ayat. Kalau kita di sini kan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, satu ayat. Tapi tetap 7 ayat. Walaupun ada mengatakan basmalah itu bukan ayat surah Al-Fatihah, tapi tetap 7. Karena menghitung siratal ladzina an'amta 'alaihim satu ayat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ayat ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk di ayatnya. Alif Lam Mim. Jadi kalau masuk Al-Baqarah itu yang kita baca Alif Lam Mim. Nah, kalau kita buka kitab tafsir, memang banyak penjelasan. Apa sih maknanya ini Alif Lam Mim? Tapi kita ambil saja apa yang ditulis dalam kitab ini. Imam Jalaluddin As-Suyuti itu mengatakan Allahu a'lamu bimuradihi bidzalika. Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui maksud dari lafaz Alif Lam Mim itu. Jadi kalau beliau ini Imam As-Suyuti mengatakan Allah a'lam bimuradihi bidzalika, selesai. Tidak ada perdebatan. Walaupun kalau kita buka kitab-kitab tebal, ada penjelasan di sana, perdebatan ulama apa yang dimaksud dengan Alif Lam Mim itu. Ada yang berpendapat Alif Lam Mim ini adalah nama lain dari surah Al-Baqarah. Jadi nama-nama surah itu Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Yasin, Toha, apa lagi? Kaf, Ha, Ya, Ain, So, apa lagi? Bahkan ada yang satu huruf saja, Nun. Ada Qaf, satu saja. Nah, ini juga merupakan tantangan bagi orang-orang Arab yang memakai bahasa Arab, yang ahli syair. Silahkan bikin ayat yang semisal dengan itu, yang dimana huruf-huruf yang kita pakai nyambung-nyambung lafaz itu adalah huruf hijaiyah. Ini Alif Lam Mim. Tapi saya lebih setuju ini ya.
Wallahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Supaya tidak ada lagi perdebatan. Hanya Allah yang tahu apa yang dimaksud dengan alif lam mim itu. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dzalika artinya ada. Ulama tafsir ini, hampir semua ulama tafsir itu menjelaskan bahwasanya makna dzalika di sini itu adalah hadza. Dzalika itu artinya itu. Untuk menunjuk sesuatu yang jauh. Itu. Kalau memang kita dalam bahasa Indonesia saja, kalau kita mau menunjuk yang jauh, misalnya bulan, kita bilang itu. Terasa aneh kalau kita mengatakan ini, itu kan agak lain-lain ya. Atau yang di sini ini apa itu. Kalau dekat ini. Nah, uniknya dalam ayat ini dzalikal kitabu, dzalika ini memang ulama menjelaskan maknanya adalah hadza, ini. Kenapa dimaknai ini? Ini ada penjelasannya di belakang. Imam As-Suyuti ada penjelasannya di sini. Dzalikal kitabu, kitab ini. Jadi dzalika artinya hadza. Al-kitabu. Ketika disebutkan al-kitabu, kita sepakat bahwasanya dzalikal kitabu, ketika mendengar kata-kata al-kitabu, maka yang terbayang dalam benak kita apa? Apa? Hah? Iya, Al-Qur'an. Jadi sepakat ya. Jadi memang maknanya di sini Al-Qur'an. Di sini disebutkan alladzi yaqra'uhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Alkitab itu adalah yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian lanjutkan la raibah. Tidak ada keraguan. Nah, Imam Suyuti menjelaskan la syakka. Tidak ada kebimbangan. Jadi memang ini kan orang Arab menafsirkan Al-Qur'an itu kan memakai bahasa Arab. Beda dengan kita kan. Kalau orang Indonesia kan menafsirkan dengan bahasa Indonesia. Jadi ini untuk mendekatkan maknanya. Jadi la raibah, tidak ada keraguan, syakka, syakkun. Dalam bahasa Indonesia itu syak wa sangka. Biasa kita dengar ya, syak wa sangka. Berprasangka. La raibah, tidak ada keraguan fihi, di dalam Alkitab itu. Jadi semua bentuk-bentuk keraguan itu ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya la nafiyah lil jinsi. Menafikan seluruh jenis keraguan. Jadi tidak boleh dalam hati itu ada keraguan bahwasanya ayat ini betul jika ini kan diturunkan oleh Allah. Ini kalau ayat ini diterapkan baik, jika tidak boleh. Pokoknya di dalam Al-Quran ini apapun yang disampaikan oleh Allah pasti membawa berkah, tidak usah ditolak. Jangan ragu itu. Pasti benarnya dan pasti mendatangkan rahmat bagi umat manusia yang menjalankan Al-Quran ini. Jadi ini baru awal dibaca sudah menyebutkan la raibah. Tidak ada keraguan, walaupun ada menjelaskan ini memang kalimat berita, tidak ada keraguan, tapi ada memaknainya bukan kalimat berita tapi kata perintah, jangan ragu. Tidak ada boleh ada keraguan tentang kebenaran ayat-ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Jadi apa yang disampaikan memang sami'na wa ata'na. Laksanakan, pasti baik bagimu itu, jangan ragu. Kalau ada pencuri sudah sesuai dengan aturan hukum, potong tangannya, jangan ragu. Pasti baik itu. Karena Allah Subhanahu wa taala
pasti baik hukumnya. Jangan ragu. Bukan hanya kebenaran ayat-ayat ini, tapi juga hikmah di balik ayat-ayat itu pasti mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Karena tidak mungkin Allah itu memerintahkan sesuatu di mana itu akan mendatangkan mudarat kepada umat manusia. Yang sering mendatangkan mudarat kepada manusia itu adalah kalau apa yang dibuat oleh manusia. Karena banyak juga manusia itu sota-sota. Ayat-ayat Al-Quran itu kemudian dipinggirkan, dia sendiri bikin aturan. Itu yang bikin berbahaya. Kalau di Pampang ini mungkin tidak ada korban judi online. Wah, tidak termasuk Jiki. Wah. Tidak ada sih. Kalau di Pampa mungkin, kalau judi online banyak mungkin. Tapi kalau minuman keras mungkin tidak ada. Hah? Banyak juga. Waduh. Kalau ini ya, manusia itu kan mau bikin aturan bahwasanya minuman keras itu boleh dijual, tapi harus jauh. Jaraknya dari masjid itu sekitar berapa kilo itu. Jadi ada radius. Jadi ada juga itu aturan zonasinya. Kayak tahun sekolah ada zonasi, harus jauh dari tempat ibadah. Jadi ada tempat-tempat tertentu itu boleh dijual. Jadi ke sana membeli, baru di depan masjid minum, sama aja. Memang penjualnya jauh dari masjid, tapi yang minum pergi jadi dekat masjid minum. Nah, itu kalau manusia bikin aturan bahaya. Itu akan terjadi kerusakan sedikit demi sedikit, akhirnya hancur betul. Nah, kebanyakan manusia itu hancur betul itu baru sadar. Kalau hancur sedikit-sedikit itu belum banyak yang sadar, Pak. Hanya sedikit orang yang sadar bahwa ini, bahkan banyak akan ada sedikit orang baru dibikin itu aturan, dia sudah bisa mendebak hancur belakangan ini. Tapi kebanyakan kita, Pak, orang awam itu hancur berantakan itu, oh hancur betul nih. Baru sadar. Nah, kayak judi online tuh mungkin karena dirasa-rasa, waduh bahaya ini. Sudah masuk di rumah baru ditahu, ternyata bahaya. Nah, habis uang anak-anak kan. Ya kalau bukannya orang tua lagi judi online. Kalau anak-anak kan tidak ada uangnya, apa yang mau ketika zina itu rajam dengan cambuk itu diterapkan, itu rusak sedikit demi sedikit. Sekarang sudah mulai terasa. Perselingkuhan itu mungkin sudah mulai terasa. Tapi itu dari lambat laun kalau tidak dicegah dengan penerapan ayat-ayat Allah, itu akan berakhir dengan kehancuran. Saya pernah baca di koran Fajar dulu ya. Di Makassar itu dalam satu hari satu orang terinfeksi HIV. Dulu-dulu itu. Sekarang udah tahu. Dan sekarang ada aturan itu yang sudah ditandatangani, penyiapan kondom di sekolah-sekolah ya. Itu mau diapa itu? Kira-kira mau diapa itu? Kenapa begituan mau disiapkan di sekolah-sekolah? Padahal sekarang, wah itu sudah rahasia umum. Sudah rahasia umum. Jadi itu anak-anak kurang, banyak yang tidak ikut ujian gara-gara hamil duluan. Nah ini kalau dibiarkan, memang dari dulu ada, tapi kalau dibiarkan terus itu akan semakin melebar, dan tidak mustahil itu akan memangsa kita sendiri. Biasanya kena mangsa baru ya rusak betul ini. Tapi kalau belum kena ya tidak peduli ya, seakan-akan baik-baik gitu. Misalnya homo. Kalau dulu itu kan sedikit aja, dibiarkan, wah sekarang merajalela. Maka sekarang tidak ditahu yang mana homo yang tidak ya. Iya, sudah merajalela kan? Makanya sekarang anak laki-laki itu kayak begini nih, enggak gagah itu jaga memang. Bisa-bisa ada yang culik. Jangan ragu. Tapi itulah umat manusia ya, yang namanya hawa nafsu itu pasti menolak.
Karena hawa nafsu itu kalau diajak untuk taat itu pahit rasanya. Itulah hawa nafsu memang lawan kita. Hawa nafsu itu selalu membawa umat manusia untuk melanggar. Enaknya memang di situ dia. Kalau diajak taat, dia berat. Makanya memang harus ada pemaksaan untuk taat. Tapi karena sekarang tidak ada yang memaksa kita taat, ya mau-maunya orang taat. Sidang jamaah maghrib yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, kita kembali, jangan ragu. Jadi dari Al-Fatihah sampai An-Nas, Al-Quran itu datangnya dari Allah dan pasti benar. Tidak ada kesalahan satupun dalam ayat Al-Quran. Pasti benar, dan kalau dilaksanakan pasti membawa kebaikan bagi umat manusia. Jadi kalau itu artinya kalau kita meninggalkan Al-Quran, maka yang terjadi adalah kerusakan yang terjadi di atas permukaan bumi ini. La raiba la syakka fihi annahu min indillahi, bahwasanya Al-Quran itu dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalika wal isyaratu bihi litta'zimi. Ini penjelasannya Imam As-Suyuti kenapa dalika itu dimaknai hada. Itu dimaknai dengan ini. Beliau mengatakan isyarat dalika itu, kenapa pakai kata-kata dalika, itu adalah untuk litta'zimi. Itu menggambarkan bahwasanya betapa agungnya Al-Quran itu. Itu apa yang dijelaskan oleh Imam As-Suyuti. Berarti Al-Quran itu sangat agung, sangat besar, sehingga menggunakan kata-kata dalika dengan makna hada. Hudan lil muttaqin. Hudan artinya adalah hadin, petunjuk. Di mana di sini hadin yang memberikan petunjuk. Jadi Al-Quran itu adalah hudan, petunjuk bagi umat manusia. Jadi kalau kita bahasa sederhana, itu di jalan-jalan besar di perempatan itu kan selalu ada petunjuk jalan lampu merah, lampu merah, lampu kuning, lampu hijau. Nah, andai kata pengendara itu tidak memperhatikan lampu, jalan saja terus, kira-kira apa yang terjadi? Tabrakan pasti. Tapi kan dengan melihat rambu-rambu itu, teratur, tahu, ada yang jalan, ada stop, ada yang jalan, ini berhenti lagi di sini, akhirnya lancar. Kenapa? Karena mengikuti petunjuk rambu-rambu itu. Begitu juga umat manusia. Jadi Al-Quran ini adalah hudan, petunjuk, supaya tidak terjadi tabrakan di mana-mana. Karena kalau terjadi tabrakan di mana-mana kan kacau kehidupan. Artinya harus ada rambu-rambu. Nah, rambu-rambu itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, petunjuk. Ada juga yang menafsirkan hudan itu adalah nuron, cahaya. Sama sebenarnya. Andai kata saya ini bisa mengenal, yang saya kenal ya, saya kenal itu, ini saya belum kenal siapa namanya ya. Kalau itu tidak kenal namanya, tapi kenal wajah itu. Saya kenal ini. Saya kenal, mungkin ada yang kenal saya ya. Kenapa saya kenal? Karena ada cahaya. Kalau mati ini lampu semua, saya tidak tahu siapa di depan saya. Betul ya? Artinya gelap. Makanya kesesatan itu juga biasanya disebut dengan zulumatun. Zulumat, kegelapan yang berlipat-lipat. Dan petunjuk itu terkadang juga disebut dengan an-nur, cahaya. Kenapa? Dengan cahaya kita bisa melihat, Pak. Saya bisa membedakan mana AC, mana jam dinding, mana warna merah, mana warna hitam. Itu karena cahaya. Kalau tidak ada cahaya, tidak kenal warna.
Makanya mohon maaf, orang-orang yang tunanetra itu sampai kiamat tidak paham yang namanya warna. Kenapa? Bagi mereka hanya satu warna, gelap. Kenapa? Tidak ada cahaya. Nah, dengan Al-Quran inilah sebagai cahaya atau petunjuk, manusia itu bisa mengenal mana yang baik, mana yang buruk. Bisa melihat mana yang halal, mana yang haram. Bisa melihat mana yang terpuji, mana yang tercela. Harus berdasarkan ayat. Kalau seorang perempuan keluar rumah tidak menutup aurat, itu terpuji apa tercela? Kenapa ragu-ragu? Saya ulang ya. Kalau seorang perempuan keluar rumah tidak menutup aurat, itu terpuji atau tercela? Pakai kacamata ini. Ya, alhamdulillah ini ada rezeki. Biarlah hostnya yang banyak-banyak ini. Supaya semangat ke. Ya, ini berkah juga ini. Mudah-mudahan setiap pertemuan ada begini ya. Insya Allah ibu-ibu ini yang bikin kue, jangan dikira uangnya itu akan berkurang ya, makin tambah itu insya Allah. Makanya kalau bisa setiap hari lah bawa sini. Sisa 3 menit. Sisa 3 menit. Wah, nanti ada sesi tanya jawabnya juga. Oh ya, sampai di cahaya tadi ya, saya tanya tadi ya, memperlihatkan aurat itu terpuji apa tercela? Tercela. Nah, terjadi polemik kan kemarin ketika adik-adik kita paskibraka itu diminta ikuti aturan paskibraka, ketika pengukuhan dan pembawaan bendera itu tidak boleh pakai kerudung. Nah, tapi umat Islam ribut. Ya, umat Islam MUI itu bicara semua. Yang mantan-mantan paskibraka juga bicara semua, menyayangkan aturan itu. Ya, saya perhatikan ada yang menutupi, oh ada tahu. Artinya suara umat Islam itu ribut di media sosial. Ya, ada juga bagusnya. Ada kembali lagi menggunakan itu kerudung. Karena orang tua itu yang ikut paskibraka kaget ketika pengukuhan, kenapa anak saya sudah tidak pakai kerudung? Nah, makanya Sumatera Barat dengan Aceh dia tegas. Kalau ada anak-anak kami itu harus memperlihatkan rambutnya, tidak usah ikut, kembali saja. Nah, mantap itu. Saya tidak tahu kalau dari Makassar, Sulawesi Selatan tidak tahu ya. Atau tidak pakai kerudung memang. Kalau tidak pakai kerudung kan tidak mungkin tidak protes juga. Kalau dalam pandangan Al-Quran, ya muslimah itu harus menutup aurat. Nah, dari mana kita tahu itu? Ya, dari Al-Quran. Itu terpuji, itu tercela, ini halal, ini haram. Kita bisa lihat itu karena cahaya atau petunjuk dari Al-Quranul Karim. Hudan lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-Quran itu sebenarnya bukan hanya petunjuk bagi orang bertakwa, tapi disebut di ayat lain hudan linnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Tapi kenapa di sini disebut hudan lil muttaqin? Karena memang yang mau menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk dalam hidupnya hanya orang-orang yang muttaqin. Yang fasik itu tidak mau, pendosa itu pasti tidak mau. Makanya dikhususkan di sini petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, karena yang mau menjadikan Al-Quran sebagai cahaya petunjuk dalam hidupnya hanyalah orang-orang yang bertakwa. Nah, ini petunjuk. 2 menit lagi ya. 2 menit satu-satu. Ya bisa. Petunjuk Al-Hudan. Ada istilahnya, ada yang pernah dulu nyebut hidayah apa?
hidayah taufik dan hidayah apa satu? Hah? Bukan. Hidayah. Hah? Hidayatul irsyad dan hidayatul taufik. Nah, ada nyebut begitu. Apa itu hidayah? Hidayatul irsyad. Itu semua orang dapat. Hidayah irsyad itu adalah hidayah berupa pemberitahuan atau ilmu. Semua orang itu tahu itu. Orang kafir tahu itu, Nabi Muhammad itu utusan Allah. Tahu itu. Dapat juga itu informasi. Hidayatul irsyad berupa informasi, ilmu pengetahuan. Beda dengan hidayatul taufik. Nah, untuk membedakannya itu adalah kita semua ini tahu bahwasanya sholat tahajud itu banyak pahalanya. Tapi sholat tahajud aja ke. Nah, itu baru dapat hidayatul irsyad, pengetahuan. Kalau hidayah taufik, dia tahu dan dia laksanakan. Mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi harusnya kita dapat hidayatul irsyad, sekaligus dapat juga hidayatul taufik. Kita tahu dan kita laksanakan. Mungkin sudah masuk waktu ya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan Ustaz Mustadin terkait tafsir surah At-Tafsir. Baik, masih banyak waktu untuk sesi diskusi kita. Barangkali dari jamaah sekalian yang ingin bertanya, kami buka sesi tanya jawab seputar materi barusan. 1 atau 2 pertanyaan. Saya persilakan. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi telah dijelaskan bahwa salah satu untuk mengetahui sesuatu kan ada cahaya. Tapi bagaimana itu kan tidak bisa melihat. Tetapi kenyataannya ada tunanetra yang bisa mengaji. Jadi dari segi cahaya itu dari mana Pak? Apakah imannya sehingga bahkan dia bisa hafal dengan diperdengarkan. Mengapa dibandingkan kita yang dapat membaca melihat dengan jelas itu terkadang tidak terlalu mampu mengapa itu dibaca. Tunanetra hanya dengan pendengaran tidak bisa melihat Al-Quran. Tapi kenyataannya ada yang bisa menghafal surah-surah yang diperdengarkan. Bagaimana keterangan itu? Apakah hidayah atau bagaimana? Kan dari segi cahaya itu tidak bisa. Kan? Baik, barangkali ada lagi satu pertanyaan. Baik, kalau tidak ada mungkin bisa dijawab. Ya. Ya, jadi tadi perumpamaan kita ya secara sederhana. Tapi yang tidak melihat itu belum tentu tidak melihat hukum Allah. Jadi halal haram itu bisa dikenal oleh semua orang, baik melihat maupun tidak melihat. Nah, bahkan banyak tunanetra itu jadi ulama hebat. Banyak tunanetra itu hafal Al-Quran. Jadi dia tidak lihat mushaf. Jadi ada orang yang tunanetra itu tidak tahu huruf, tapi dia hafal. Gimana bentuknya itu? Tapi dia hafal. Dan hebatnya dia bisa tahu artinya. Karena orang-orang tunanetra itu biasanya ada tangkap pendengarannya itu yang sangat kuat. Nah, lewat pendengaran itu orang bisa hafal. Jadi ada lewat mata itu kita bisa menghafal. Bisa lewat telinga kita bisa menghafal. Bahkan ada orang lewat rabaan itu bisa menghafal.
Yang apa huruf apa itu kalau tunanetra? Diajar braille ya. Itu lewat situ. Tapi kebanyakan kalau tunanetra itu lewat pendengaran. Kecuali kalau memang tunanetra kemudian tidak ada pendengaran, itu tidak bisa memang. Makanya itu tidak taklif. Yang tidak ada pendengaran, tidak ada penglihatan, itu tidak taklif syariat. Tidak ada pembebanan. Jadi biar tidak sholat, kan tidak bisa diajari itu. Tidak ada jalan. Kalau dia bisa melihat, tidak masih tuli ya bisa aja. Ya minimal gerakan. Makanya orang-orang bisu itu masih bisa sholat. Di tempatku Pak itu ada orang bisu itu, malah dia lebih rajin sholat dari saya itu. Iya, bisu, nggak tahu baca apa-apa. Tapi ternyata ya dia bisa tahu. Oh kita harus sholat. Nggak ada yang ngajari kan? Karena banyak orang bisu itu bisa komunikasi lewat tangan itu. Itu hebatnya juga. Nah, jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu memberikan perumpamaan Al-Quran itu sebagai cahaya. Dengan Al-Quran itu kita mengenal halal dan haram. Jadi boleh jadi dia itu tunanetra, tapi bisa lebih melihat mana yang halal, mana yang haram daripada melihat. Ini kan kiasan. Nah, kegelapan itu juga kesesatan itu disebut dengan zulumat, kegelapan yang berlipat-lipat. Tidak melihat memang mana halal, mana haram. Tapi ada juga itu orang, yang kebanyakan kita sudah lihat itu salah, sudah lihat itu gelap, tapi masih ditabrak juga. Nah, kebanyakan kita begitu. Ya karena kita tidak ada masum Pak. Makanya termasuk beruntung begitu kalau bisa menghindar dari dosa-dosa besar. Yang tidak bisa dihindari itu dosa-dosa kecil, pasti berdosa. Karena tidak bisa memang, pasti ada dosa kecil. Makanya pokoknya kalau keluar rumah itu bisa dapat lagi. Makanya kalau aman-aman, tapi kalau tidak keluar rumah bagaimana caranya? Nah orang mau kerja, nah tempat kerja itu memang banyak dosa lagi. Susah tuh. Jadi kita bisa melihat ini dosa, kita bisa melihat ini berpahala. Pahala dan dosa kan tidak kita lihat sebenarnya. Yang bisa melihat itu adalah pemahaman saja lewat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu dosa jangan. Dia tahu lewat ini. Berarti menggunakan penglihatan cahaya Al-Quranul Karim. Jadi cahaya Al-Quran itu bisa melihat, bisa mendeteksi apa-apa yang tidak terlihat oleh mata. Yang lakukan itu dosa ki. Mana dosa? Tidak kelihatan kan? Cuma Al-Quran yang bisa tembus itu. Tapi yang tidak menggunakan Al-Quran itu pasti buta betul itu. Tidak tahu ini halal, ini haram kah? Atau mati hatinya, tidak tahu itu haram, tapi tetap melakukan. Bahkan dia berbahagia ketika berhasil melakukan kemaksiatan. Misalnya korupsi uang negara, walhamdulillah, pakai alhamdulillah lagi. Ini kan sudah mati ini. Dia tahu sebenarnya itu, tapi tetap dilaksanakan. Nah, bisa jadi itu hatinya sudah mati. Nah, itu yang dikhawatirkan. Orang masih hidup tapi sudah mati. Yang sudah mati itu tidak tahu ini halal, ini haram. Kalau kita ini alhamdulillah masih lihat aja jalan toh. Memang jalan raya dilihat Pak. Tapi kan yang penting itu adalah itu penglihatan di balik yang nyata ini yang penting. Dan itu hanya bisa dideteksi oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh ini perbuatannya nih, woi bahaya ini, berdosa ini kan hanya bisa dideteksi dengan ini. Kalau perbuatan tuh dilihat tidak bisa itu. Harus butuh informasi dari Al-Quranul Karim. Itu yang dimaksud sebagai petunjuk cahaya Al-Quran yang bisa melihat apa yang tidak terlihat. Dan tunanetra itu sama dengan kita. Dengan Al-Quran ini bisa melihat apa yang tidak teraba.
Tunanetra itu hanya tidak bisa melihat ini saja, tapi malah mungkin dia bisa lebih melihat yang tidak terlihat itu, mereka lebih melihat dari kita. Nah, itu ulama besar itu banyak yang tunanetra, Pak. Hafal ratusan ribu hadis, hafal Quran, tidak melihat. Kalau tidak salah, Syekh bin Baz itu, saya tidak tahu apakah tidak melihat dari lahir atau nanti di pertengahan hidup baru tidak melihat. Tapi jadi ulama besar. Malah dia ada penghafal Al-Quran dari Madinah itu kan, yang membuat orang banyak menangis itu. Dia malah bersyukur dengan tunanetra itu. Karena dengan tunanetra dia terjaga dari dosa mata dan dia bisa konsentrasi untuk menghafal Al-Quran. Dia itu tunanetra tapi mata hatinya tajam. Dia bisa letaknya Al-Quran itu ayat berapa. Kita kan tidak. Walaupun setiap hari lihat Al-Quran, tidak hafal-hafal juga. Mungkin karena hati juga banyak kotorannya, jadi tidak hafal-hafal. Mudah-mudahan kita bisa mendapat berkah dari Al-Quranul Karim, dan mudah-mudahan kita menjadi ahli baca Al-Quran, kemudian berusaha untuk memahami, dan kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan apa yang termaktub di dalam Al-Quranul Karim. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih ya atas jawabannya. Karena waktu, kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini dengan banyak-banyak beristighfar, astagfirullahaladzim, 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 dan diikuti dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.